Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Meta Azahra. Saya akan presentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Arab Pra-Islam. Di sini saya mempresentasikan dari kelompok 2. Dalam presentasi yang saya bawakan ini banyak sekali rumusan-rumusan masalah yang sering kali kita dengar, yaitu yang pertama, apa itu Arab sebelum Islam? Yang kedua, mengapa bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam disebut dengan Arab Jahiliyah? Yang ketiga, bagaimana keadaan Arab setelah kedatangan agama Islam? Dan yang terakhir yaitu kapan, di mana, dan siapakah yang membawa agama Islam ke Arab? Ya, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu Arab sebelum Islam. Jika mendengar kata Arab, mungkin tidak asing lagi bagi kita, karena Arab dianggap sangat berkaitan erat dengan Islam. Sebelum Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab saat itu, kondisi masyarakat Arab tidak sama seperti halnya setelah Rasulullah SAW hadir. Islam sangat berperan penting dalam negara Arab, bahwasanya kehadiran Islam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam suatu kehidupan. Masyarakat Arab sebelum Islam juga identik dengan peradaban yang sangat buruk, pelacuran di mana-mana, pertumpahan darah, perbuatan keji yang tidak dapat diterima akal sehat. Masyarakat Arab sebelum Islam juga adalah masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah, di mana mereka tidak mengenal agama tauhid sehingga moralitasnya sangat minim. Agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam datang adalah agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'ah, Kristen, dan juga paganisme. Ya, agama paganisme ini yaitu agama yang menyembah berhala patung, dan agama pagan juga menjadi agama mayoritas mereka, sehingga ratusan berhala mereka tempatkan di sekitar Ka'bah untuk mereka sembah. Ya, selanjutnya yaitu mengapa bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam disebut dengan Arab Jahiliyah. Karena masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah atau disebut dengan zaman kebodohan. Ya, di sini diambil dari kata jahiliyah. Jahiliyah berasal dari bahasa Arab. Akar istilah jahiliyah yaitu bentuk kata kerja yang memiliki arti menjadi bodoh, dan bersikap dengan bodoh atau tidak peduli. Konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Arab berada di dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Ya, di mana mereka tidak mengenal aturan sehingga moralitasnya sangat buruk. Bangsa Arab juga kerap menampakkan budaya-budaya tidak baik dan dikenal dengan sebutan jahiliyah. Ya, sehingga zaman jahiliyah juga adalah zaman di mana manusia bertindak dengan bertingkah laku tanpa aturan. Pertumbuhan kejahilan ini tidak diisi dengan ketirisian akhlak, bertingkah laku semena-mena, sehingga bersikap jauh dari moral. Keadaan bangsa Arab pada saat itu sangat tidak terkendali karena tidak adanya peraturan yang mengakibatkan mereka berbuat seenaknya sendiri. Kegiatan-kegiatan buruk mereka lakukan, mulai dari berjudi, mabuk, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ya, dan umat manusia saat itu menjelaskan pada masa jahiliyah, setiap kali seorang ayah diberitahu tentang kelahiran seorang anak perempuan, ia akan langsung memberengut dengan wajah marah padam, disebabkan malu tak terkira. Begitu buruknya berita kelahiran bayi perempuan sampai-sampai mengubur hidup-hidup anaknya tersebut, daripada harus memikul aib, serta menghina dan mencela orang miskin dan lemah. Moral dan perilaku bangsa Arab yang buruk dan rusak inilah yang menjadikan mereka disebut kaum jahiliyah atau kaum kebodohan. Masyarakat jahiliyah ini identik dengan peradaban yang sangat buruk. Kesimpulannya,
Kondisi sosial bangsa Arab jahiliyah benar-benar rapuh dan jauh dari akal sehat. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana. Orang-orang hidup layaknya binatang ternak. Perumusan masalah selanjutnya yaitu bagaimana keadaan Arab setelah kedatangan agama Islam. Keadaan Arab setelah kedatangan agama Islam seperti halnya taman bunga setelah disiram air. Semua bunganya bermekaran, begitu pula keadaan bangsa Arab setelah kedatangan Islam sangat berpengaruh. Berawal dari terjadinya perubahan-perubahan baik dari segi watak, budaya, dan kepercayaan sehingga bangsa Arab saat itu saling menghormati satu sama lain. Dan karena itu pula perselisihan antara kabilah yang sering terjadi pada masa jahiliyah dapat dihindarkan. Begitu pula bangsa Arab lebih berkembang lagi dengan tumbuhnya peradaban yang lebih maju, dengan berkembangnya suatu lingkungan budaya yang luas dengan sistem lebih terbuka. Begitupun kerajaan-kerajaan berkembang hingga Samudra Atlantik. Ajaran akhlak pada masa Islam menemukan bentuknya yang sempurna, dengan titik pangkalnya kepada Allah dan akal manusia. Agama Islam pada intinya mengajak manusia agar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui bahwa Dialah pencipta, pemilik, pemelihara, pelindung, pemberi rahmat, pengasih, dan penyayang terhadap segala makhluknya. Perumusan masalah yang terakhir yaitu kapan, di mana, dan siapakah yang membawa agama Islam ke Arab. Ya, agama Islam pertama kali lahir di negara Arab, di mana kedatangannya diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi di Gua Hiro, Arab Saudi. Ya, saya akan menjelaskan sekilas geografi singkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada 12 Rabiul Awal, tahun gajah atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Dan beliau wafat di Madinah 632 Masehi pada usia 63 tahun. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad seorang yatim sejak masih dalam kandungan ibunya. Ketika beliau berusia 6 tahun, sang ibunda tercinta Aminah wafat. Jadilah beliau yatim piatu dalam usia amat muda sekali. Dan kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh sang kakek yang amat mencintainya, yaitu yang bernama Abdul Muthalib bin Hashim. Namun saat Rasulullah berusia sekitar 8 tahun, Abdul Muthalib pun wafat. Akhirnya diserahkanlah kepada sang paman, yaitu Abu Thalib, dan dari sanalah Rasulullah tumbuh dan merasakan banyak kebahagiaan hingga akhirnya Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul terakhir bagi umat Islam. Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tanggal Islam. Muhammad SAW sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi kesimpulannya, poin pertama yaitu masyarakat Arab sebelum Islam adalah masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah, di mana mereka tidak mengenal agama tauhid sehingga moralitasnya sangat minim. Agama yang mereka anut sebelum Islam datang yaitu paganisme, Yahudi, dan Kristen. Agama pagan menjadi agama mayoritas mereka, sehingga ratusan berhala ditempatkan di sekitar Ka'bah untuk disembah. Dan poin yang kedua yaitu masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah disebut zaman kebodohan, di mana mereka tidak mengenal aturan sehingga moralitasnya sangat buruk. Bangsa Arab juga kerap menampakkan budaya-budaya tidak baik dan dikenal dengan sebutan jahiliyah. Pertumbuhan kejahilan ini tidak diisi dengan keterisian akhlak. Poin ketiga yaitu keadaan bangsa Arab setelah kedatangan Islam sangat berpengaruh.
berawal dari terjadinya perubahan-perubahan baik dari segi watak, budaya, dan kepercayaan, sehingga bangsa Arab saat itu saling menghormati satu sama lain. Dan poin terakhir yaitu agama Islam pertama kali lahir di negara Arab, di mana kedatangannya diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi di Gua Hiro, yaitu di Arab Saudi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya